Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah pemirsa, senang sekali kembali lagi bersama saya Muhammad Hizbullah dalam program Serambi Islami spesial kajian ilmu tafsir Al-Quran. Tema kita pada pagi ini Ustaz Mahfuz tentang Islam agama cinta. Ada sebuah makalah yang cukup populer mengatakan bahwa ad-dinu hubbun wal hubbu dinun. Agama itu adalah cinta dan cinta itu adalah agama. Nah, untuk membahasnya lebih dalam tentang Islam agama cinta, bagaimana sebenarnya ekspresi keberagamaan kemudian berlandaskan atas dasar cinta. Kita akan mengundang narasumber guru kita pada kesempatan kali ini. Kita panggil yaitu Dr. Haji Hasani Ahmad Said. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Hasani, terima kasih sudah hadir sekali lagi di Serambi Islami. Silahkan. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Tema kita pada pagi ini adalah tentang Islam agama cinta. Tapi sebelum itu saya tidak sendiri di sini. Saya akan sapa teman-teman, terutama tadi yang menyanyikan, yang memimpin lagu tadi dari tim Raudhah. Suaranya seperti berada di Raudhah. Taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya akan sapa di sini juga hadir dari teman-teman himpunan Qori'ah mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya sapa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa juga insya Allah sudah standby ikut menyaksikan kajian kita pada pagi ini. Saya ke Ki Hasan nih. Tema kita adalah tentang Islam agama cinta. Sebagai prolog bahwa Islam sering juga bagi orang yang belum mengenal Islam menyebut bahwa Islam itu, bahkan sampai ada joke yang mengatakan bahwa orang-orang barat itu ketika mendengar Allahu Akbar itu bukan artinya Allah Maha Besar, dianggap bom gitu. Karena saking awamnya terhadap Islam. Sebenarnya apa yang perlu kita ketahui sebagai prolog awal tentang tema kita pada pagi ini, Ustaz Hasani? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Para pemirsa Serambi Islami TVRI dimanapun Anda berada, wabil khusus yang hadir di studio dari Himpunan Qori'ah Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Juga host kita yang luar biasa yang senantiasa menemani kita, dan qari kita, dan para pemirsa semuanya yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat derivasi dari kata cinta ya, di dalam Al-Qur'an itu paling tidak terekspresikan
Kata cinta itu sering diistilahkan dengan kata al-hub. Ya. Al-hub, ya, akar kata dengan ahabba yuhibbu mahabbah, yang artinya suka, cinta, senang, mencintai secara mendalam. Ya. Itulah sesungguhnya cinta atau konsep cinta. Kita semua punya cinta apa tidak? Punya. Malu hidup sebutnya tanpa katanya. Cinta bagai taman tanpa bunga. Hei, itulah apa? Seperti kata para pujangga. Saya tidak akan membuat seperti para pujangga, tetapi ingin mengekspresikan cinta itu dari hadis atau sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, ar-rahimuna yarhamhumur rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ar-rahimuna, orang-orang yang penyayang, orang yang ramah, orang yang sopan, orang yang santun, orang yang kasih. Yarhamhumur rahman, pasti dia akan disayang oleh Ar-Rahman, disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kata Nabi, irhamu man fil ardi, tebarkan kasih sayang itu di seluruh penjuru muka bumi ini. Maka itu yarhamkum man fis sama. Masya Allah, ya. Ketika kita menebarkan kasih sayang, menebarkan cinta di muka bumi ini, maka penduduk langit pun akan menebarkan cinta kepada kita semua. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sikap inilah hidup menjadi indah karena ada cinta. Perpaduan cinta dengan kehidupan itu tidak bisa dipisahkan. Seperti jasad dengan ruh, ya. Dan ekspresi kita itu akan menjadi baik karena bentuk cinta itu sendiri. Baik. Tapi ketika kita bahas tentang agama, dalam hal ini Islam, apa nilai-nilai apa yang cukup menonjol, yang kemudian ketika disebut nama Islam bahwa dia adalah cinta. Orang mengklaim bahwa dan memang faktanya bahwa Islam itu adalah agama cinta. Tetapi supaya orang-orang itu benar-benar merasakan apa sih nilai-nilai poin dari sekian banyak ajaran-ajaran Islam yang kemudian disimbolisasikan sebagai agama cinta. Iya. Islam itu sendiri seakar kata dengan salam. Ya. Salam itu adalah bentuk rasa kasih sayang. Bahkan Al-Quran itu sendiri, setiap ayat, setiap surahnya didahului dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha kasih lagi maha sayang. Jadi tidak mungkin kita sebagai hambanya, sementara Sang Khalik mempunyai sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, sementara kita menampilkan sifat yang sangar. Maka itu tidak sesuai dengan nama agama kita yang seakar kata dengan salam. Jadi sesungguhnya orang yang Islamnya baik pasti menebarkan salam perdamaian. Bahkan hatta hubungan kita vertikal dengan Allah, salat, meskipun itu hubungan vertikal kita dengan Allah, takbiratul ihram kita Allahu Akbar, bahwa tidak ada yang besar kecuali Allah, kita ini kecil di mata Allah, dan di akhir salat kita ditutup dengan salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Tengok sebelah kanan, tengok sebelah kiri. Itu maknanya Islam itu adalah agama cinta. Jadi kalau ada yang menebarkan teror, itu bukan Islam, oknum saja. Kalau orang yang beragama, pasti jiwanya dipenuhi dengan hub, dengan rasa cinta. Tapi kalau kering jiwa manusia itu, maka bisa jadi sifat-sifat hayawaniah yang keluar. Bukan cinta yang keluar, tetapi sifat-sifat yang tercela. Maka akhlak itu ada akhlak mahmudah, ada akhlak madmumah. Dan mudah-mudahan cinta itu adalah
pasti bagian dari akhlak mahmudah itu. Dan kita semua terjauh dari akhlak madmumah. Baik, Islam adalah agama cinta. Nanti juga pemirsa, saya akan minta penjelasan dari Dr. Kiai Haji Hasani Ahmad Said terkait dengan beberapa pandangan-pandangan miring seputar tentang ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran yang mungkin menjadi misunderstand atau yang disalahpahami oleh sebagian orang terkait dengan ayat-ayat dalam Al-Quran yang kemudian mengatakan bahwa Islam itu enggak agama cinta, seperti sebagian kata orang yang belum mengenal. Kita akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami dalam program Serambi Islami spesial kajian tafsir Al-Quran. Balikpapan, simpul hilirisasi migas dan logistik Kalimantan Timur, berdampingan dengan ibu kota Nusantara. Bahwa kepindahan ibu kota negara ke Nusantara adalah bukan hanya pindah istana presiden, tetapi yang ingin kita bangun adalah budaya kerja baru, mindset baru. Ibu kota Nusantara, babak baru peradaban bangsa Indonesia, menjadi pusat pemerintahan dan inovasi hijau. Walaupun kita harus berpikir bahwa IKN Nusantara ini kan Indonesia sentris, nggak boleh lagi Jawa sentris dan juga nggak boleh Kalimantan sentris, tetapi kita ingin mengangkat juga budaya lokal ke dalam berbagai hal di mana keseharian kita juga nanti akan diwarnai. Dibangun dan didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Menuju visi Indonesia 2045. Kota dunia untuk semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. حي على الصلاة حي على الفلاح
الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرفيع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيس الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الوسيع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبين المعيد المعيد المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القدير المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الولي المتعالي البار التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك الجلال والإكرام المقسط الجميع الولي المانع الضار النفيع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Serambi Islami spesial kajian tafsir Al-Quran. Masih juga bersama dengan teman-teman dari Himpunan Qori-Qoriah, mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Masih semangat? Masih. Alhamdulillah, karena dia bahas cinta. Biasanya. Kalau bahas cinta, 1000 kata pun tak habis untuk diucap.
Gitu kata anak muda zaman sekarang. Bahwa nggak akan berhenti. Tinta pun habis. Kemudian setiap syair-syair yang keluar pun nggak akan pernah berhenti. Bunga-bunga pun luntur katanya. Kalau bahas tentang cinta, apalagi sama teman-teman muda. Tapi kita bahas tentang bagaimana Islam itu sebagai agama yang tadi disebutkan oleh Ki Hasani bahwa hadap kiri kanan harus tebarkan damai, kasih sayang. Jadi kalau ada orang yang tidak berdamai, dipertanyakan keberislamannya. Betul itu. Silakan dilanjutkan. Ya, satu lagi ingin saya sampaikan bahwa bentuk cinta itu adalah ekspresi dari keimanan kita. Ya. Mari kita simak surah Al-Baqarah ayat 165. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan, yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat, ketika mereka melihat azab pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah sangat berat azabnya, niscaya mereka menyesal. Subhanallah, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Tadi disinggung bahwa semua berawal dari cinta, kalau kata Ki Hasani, bahwa semua pun terjadi ya. Bekat kalau tanpa cinta nggak akan ada langit, bumi pun nggak. Tapi ada juga disinggung oleh Al-Quran tadi bahwa ada orang yang saking bucinnya ya, mungkin kata sekarang, saking cintanya lalu kemudian dijadikan dia sebagai Tuhannya. Barang-barang yang terus dia cinta. Apa sebenarnya kandungan ayat ini yang kemudian perlu kita ketahui, Ki Hasan? Ya, sebelum ke kandungan ayat saya ingin menyampaikan juga hadis yang sahih ya dari Abdullah bin Mas'ud. Qultu ya Rasulullah, aku bertanya, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, ayyudz dzambi a'dzam? Apa atau dosa apa yang paling besar itu? Ya. Lalu kata Nabi, qala an taj'ala lillahi nida wa huwa khalaqak. Kata Rasul menjawab, ketika kita menjadikan tandingan selain Allah, itulah dosa yang besar. Padahal Allah Subhanahu wa taala adalah yang menciptakan kita semua. Bagaimana mungkin kita mau menduakan Allah sementara kita semua dicipta oleh Allah? Maka itu di awal tadi saya katakan, bentuk ekspresi cinta itu adalah karena semburan dari iman.
walladzina amanu asyaddu hubban lillah di ayat ini. Orang-orang yang beriman itu sangat cinta. Tadi bucinnya bukan ke siapa tadi ya? Bucinnya harus sama Allah. Di urutan pertama, asyaddu hubban lillah, dan itulah ekspresi cinta yang kuat, ekspresi cinta yang dalam adalah ketika kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Maka karena asyaddu hubban lillah, yang kita agungkan hanya Allah, yang kita besarkan hanya Allah, dan tidak mau kita menyekutukan Allah. Itulah ekspresi dari iman kita. Asyaddu hubban lillah. Baik, pemirsa dan juga teman-teman, pada kesempatan kali ini saya juga akan mengundang satu lagi narasumber kita yang akan memberikan gambaran lebih luas lagi secara komprehensif terkait dengan tema kita Islam Agama Cinta. Saya akan panggil, beliau adalah Dr. Kiai Haji Muhammad Ulin Nuha LCMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Dr. Kiai Haji Muhammad Ulin Nuha. Sehat? Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di Serambi Islami. Beliau adalah merupakan dekan Fakultas Usuluddin dan Dakwah Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Beliau memang konsentrasinya adalah di bidang tafsir Al-Quran. Karena itu saya akan minta ke beliau sekarang. Tentang tema kita adalah tentang Islam Agama Cinta. Meskipun begitu, banyak juga orang yang masih belum paham tentang Islam sebagai agama cinta, karena tafsir yang masuk ke mereka atau karena pandangan-pandangan ayat yang sebatas kepada mereka. Bagaimana sebenarnya yang perlu kita sebarkan terkait dengan Islam Agama Cinta? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Para pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Kiai Hasani, Ustaz Hizbullah, dan seluruh pemirsa yang ada di studio. Pertama, yang perlu kita ingat bersama bahwa sejatinya cinta itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagian dari kasih sayang Allah ini dikucurkan kepada umat manusia, wabil khusus kepada kekasihnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu ayat yang menggambarkan bahwa ekspresi cinta itu kemudian disampaikan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah qauluhu ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tujuan utama diutusnya baginda Rasul itu adalah untuk menebarkan rahmat, menebarkan kasih sayang. Karena itu sesungguhnya agama yang dibawa oleh Nabi tidak lain dan tidak bukan adalah agama yang diselimuti dengan kasih sayang, dengan cinta. Maka tak ada satupun risalah baginda Rasulullah, kalau kita lihat mulai sejak baginda awal diutus ke muka bumi ini, kecuali kemudian semua itu dibingkai dalam satu kata, yaitu cinta. Atau rahmah atau mahabbah dengan segenap turunan maknanya. Itu hakikat daripada Islam. Oleh karena itu, kalau ada sebagian orang yang memahami bahwa Islam itu bukan agama cinta, maka bisa jadi ini ada yang salah di dalam memahami tentang ajaran hakiki Islam. Kalaulah ada satu dua orang Islam yang mengekspresikan keberagamaannya dengan cara-cara yang berlawanan dengan cinta kasih, itu bukan berarti ajaran Islam bukan ajaran cinta. Yang salah bukan ajarannya, tapi yang salah adalah pemahaman dan praktek keberagamaannya. Baik. Jika ada, enggak jauh beda tadi juga disampaikan oleh Kiai Hasani bahwa kalau ada orang namanya oknum ya, Kiai Hasani, kalau ada orang tiba-tiba KTP-nya Islam tapi kelakuannya nauzubillah min zalik gitu, itu janganlah kemudian kita bersuudzon kepada Islam. Nah, menarik tadi disampaikan oleh Dr. Kiai Haji Ulin Nuha Kiai Hasani terkait dengan Islam rahmatan lil alamin. Ini pun populer. Ada dua cukup terminologi populer di kalangan Islam, itu adalah Islam cinta, Islam rahmatan lil alamin, Islam damai. Bisa ditambahkan?
Ya, ekspresi yang sesungguhnya dari Islam itu Islam rahmatan lil alamin. Terlihat dari dakwah baginda Nabi. Ketika Nabi berdakwah di Bukit Taif, dilempari batu. Tidak marah Nabi. Bahkan di riwayat dikatakan yang geram justru malaikat Jibril. Menawarkan, ya Rasul, seandainya engkau mau, maka akan aku timpakan kepada penduduk Taif itu. Apa kata Nabi? Hujanan batu itu dijawab oleh Nabi dengan hujanan doa. Masya Allah. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Allahumma hdi qaumi ya Rabb. Allahumma hdi qaumi ya Allah. Berikan hidayah kepada kaumku fa innahum la ya'lamun. Mereka melakukan demikian karena ketidaktahuan. Kalau ekspresi ini, kata bahasa Kiai Ulin, menjadi cerminan masyarakat Islam secara global, secara mendunia, maka Islam tidaklah akan didikte sebagai ajaran teror. Islam tidak didikte sebagai ajaran bom. Islam tidak didikte sebagai ajaran teroris, tidak. Tetapi Islam itu salam. Baik, Islam itu salam. Dan hadirnya kajian Serambi Islami ini juga, Kiai Hasani, adalah upaya untuk memberikan wajah Islam cinta kepada seluruh umat dimanapun berada. Kita akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami dalam program Serambi Islami TVRI. Kali ini sahabat, kita akan berbicara mengenai sebuah perkembangan pelaksanaan sebuah kebijakan. Menarik nih Pak, agak berbeda Indonesia dengan misalnya di Malaysia atau di Saudi atau negara-negara lain. Kita menggabungkan dua pendekatan, pendekatan top down dan pendekatan bottom up. Sedikit recap mengenai pengembangan ekonomi syariah, bagaimana peran daerah untuk di ekonomi syariah ini. Membahas ragam topik menarik yang mendalam tentang dunia kesehatan. Yang dibicarakan dan orang banyak tahu tuh mengenai pertumbuhannya ya. Karena memang mindset orang Indonesia tuh kan kalau udah kulit coklat udah aman. Bersama para dokter dan bintang tamu yang kompeten di bidangnya. Kalau pH juga iya, tapi dia lebih ke kandungannya itu sih. Kandungannya dia berapa banyak nih gitu. Jangan lupa saksikan Halo Dokter hanya di TVRI, karena sehat itu asik. Pemirsa TVRI, yuk bersama cegah stunting. Pastikan anak kita mendapatkan makanan bergizi yang cukup. Berikan ASI eksklusif pada bayi selama 6 bulan pertama. Pastikan anak-anak mendapatkan vaksinasi sesuai jadwal. Ajarkan anak menjaga kebersihan dengan rajin mencuci tangan. Berikan cinta, perhatian, dan stimulasi kepada anak. Karena interaksi positif membantu perkembangan otak anak. Bersama, kita bisa cegah stunting. Handrik, pemuda dari Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah ini mulai merintis UMKM Banua Sidat sejak tahun 2015. Ketertarikannya pada ikan sidat karena minimnya wirausaha di sektor perikanan. Padahal Sulawesi Tengah menjadi daerah penghasil ikan sidat terbaik di Indonesia dengan kualitas dan sumber daya sidat yang melimpah. うなぎ世界に16種いるうなぎのアセスメントをしています。Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Serambi Islami. Saya mau tanya ke teman-teman dari Hikmah UIN. Masih semangat? Tolong nanti dipersiapkan pertanyaannya tentang Islam cinta. Kita akan persilahkan nanti secara langsung buat teman-teman untuk bertanya apa sih yang menjadi keresahannya terkait dengan Islam cinta. Islam itu cinta, ya memang kita harus menebarkan cinta dan damai kepada setiap manusia. Saya ke Kiai Hasani. Kiai Hasani, tadi juga di awal pernah disinggung terkait dengan sebarkanlah irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ini fil ardi ini konteksnya adalah semua
agama, semua budaya, semua suku. Lantas kenapa kemudian ada sekarang orang atas nama agama lalu kemudian menebarkan kekerasan dan sebagainya? Apa yang salah sebenarnya? Ya, memperhatikan dari, ya sesungguhnya bukan kali ini ya, dari zaman Nabi Islam dimusuhi itu sudah biasa. Nabi dianggap orang gila itu biasa. Quran dianggap tidak valid itu biasa. Bahkan Quran sendiri menantang. Sampai sekarang ayat itu masih ada, belum dihapus itu. Qul Qul la in istama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi. Jangankan yang semisal Al-Qur'an, yang satu surah. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi. Quran dianggap tidak valid, Nabi dianggap gila, itu sudah biasa. Jadi tidak usah kaget. Tidak usah kaget. Dari 14 abad yang lalu, bahkan sebelumnya, sampai hari ini, Islam dinodai, lalu kemudian Islam ingin dibela. Apa itu istilahnya, bahasanya itu? Membela Al-Quran. Kata Gus Dur, nggak perlu dibela, Tuhan nggak perlu dibela. Baik. Memang dari sejak pertama memang pertikaian, pertumpahan darah itu banyak, dan bukan hanya agama penyebabnya, atas dasar banyak sekali. Saya ke Keulin Nuha. Saya langsung ke satu yang menjadi polemik yang kemudian banyak dipertanyakan oleh orang-orang yang belum mengenal Islam, tentang poligami. Karena bagaimanapun ini kita harus sampaikan supaya jangan kemudian mengatakan bahwa Islam itu nggak cinta, buktinya perempuan aja diduaan, ditigain dan sebagainya. Ini perlu disampaikan sebenarnya apa makna terkait ayat masna wa thulatsa wa ruba. Ini judulnya cinta tapi pertanyaannya poligami. Karena ini adalah bagian dari pertanyaan yang banyak disalahpahami oleh masyarakat. Itu ayatnya mengatakan seandainya kalian takut ya. Fa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i matna wa thulatsa wa ruba'. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i matna wa thulatsa wa ruba'. Tetapi kata para ulama, al aslu fin nikahi wahidah. Jadi asal usul hukum nikah itu satu. Satu ya. Lebih dari satu itu sesungguhnya adalah mahraj saja. Ya, mahraj itu jalan keluar ketika dalam kondisi darurat. Nah, kalau kita naik pesawat, ya kita boleh membuka pintu darurat kalau kondisinya bahaya. Selama tidak bahaya, ya tidak usah kita buka. Kira-kira analogi sederhananya seperti itu. Maka nikah itu ya hukum asalnya adalah satu. Nah, saya ingin kembali kepada cinta ya, tema kita hari ini. Islam agama cinta. Islam agama cinta. Jadi tadi saya katakan bahwa sesungguhnya cinta itu adalah luberan dari Tuhan yang diberikan kepada manusia melalui melalui baginda Rasulullah Muhammad SAW. Maka prototipe, contoh ideal orang yang betul-betul mampu menerapkan cinta yang sejati itu adalah baginda Rasulullah SAW. Maka dalam segenap kehidupannya, kalau kita lihat Rasul itu selain tentu mengajarkan cinta kepada Allah, Rasul juga mengajarkan cinta kepada sesama. Makanya indikator keimanan dalam banyak sabda Rasulullah Muhammad SAW, salah satunya itu adalah diukur dengan sejauh mana dia mampu menundukkan egonya untuk mencintai sesamanya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li ahihi ma yuhibbu li nafsihi masalan. Ya, seseorang tidak bisa dikatakan sempurna imannya sampai dia sungguh-sungguh mampu mencintai saudaranya, sahabatnya, kawannya, sebagaimana dia mencintai dirinya. Kalau saya misalnya senang minum jus mangga, ekspresi cinta saya kepada Pak Hizbullah, kalau saya cinta kepada Pak Hiz, maka Pak Hiz saya kasih jus mangga. Atau Pak Kiai Hasani sukanya durian gitu. Beliau kalau cinta kepada saya, beliau juga kirim durian ke saya. Dan begitu seterusnya. Karena dia akan ekspresi cinta dia itu disesuaikan dengan kebiasaan dan apa yang saya sukai. Nah, selain diekspresikan
cinta itu kepada sesama dan itu menjadi indikator keimanan. Baik. Ternyata Nabi juga mengajari kita semua tentang cinta tidak saja kepada manusia, tapi juga kepada makhluk-makhluk Allah yang lain. Baik. Dan itu hadisnya banyak sekali ya. Ya, misalnya satu ketika Nabi itu masuk ke dalam satu pekarangan atau perkebunan orang Ansor, lalu tiba-tiba beliau melihat unta yang sedang menangis, kurus ya, menangis. Kemudian seakan-akan unta itu laporan kepada Nabi tentang bagaimana dirinya itu disiksa oleh tuannya. Maka Nabi bertanya, wahai sahabatku, siapa yang punya unta ini? Lalu seorang pemuda dari sahabat Ansor mengacungkan tangan dan mengatakan, itu unta saya. Nah, kata Nabi, engkau telah membebani untamu di luar batas kemampuannya. Nah, ini adalah salah satu bukti bahwa Rasul pun mencintai dan mengajarkan cinta tidak saja kepada sesama, tetapi juga kepada makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Baik, luar biasa. Ada beberapa poin tadi Ki Hasani yang disampaikan oleh Ki Ulin. Pertama adalah menurunkan ego. Indikator keimanan seseorang itu adalah sejauh mana kecintaannya tidak hanya kepada manusia dan juga kepada binatang. Bisa dilanjutkan lagi Ki Hasani? Iya. Ketika kita mencintai Allah, puncak tertinggi memang cinta kepada Allah. Cinta yang kedua adalah cinta kepada Nabi, dan cinta yang ketiga adalah kepada sesama. Bahkan kata Kiai Ulin tadi, menyitir dari hadis baginda Nabi, itu bagian dari ekspresi keimanan, manakala mengekspresikan dengan cinta kepada sesama. Kita simak surah Ali Imran ayat 31 yang akan dibacakan oleh qari kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Para pemirsa yang berbahagia, para pemirsa Serambi Islami dimanapun Anda berada, ayat yang tadi kita baca, yang kita dengar itu sesungguhnya merespon dari ucapan delegasi Kristen Najran yang menyatakan bahwa pengagungan mereka terhadap Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Ada juga riwayat yang lain, ayat tadi sesungguhnya menyatakan terkait dengan respon terhadap ucapan orang-orang muslim yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka turun ayat qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah dan seterusnya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini seolah-olah berbicara kepada kita, belum sempurna kita mencintai Allah kalau tidak satu paket mencintai baginda Nabi. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Bagaimana cara mengekspresikan cintanya? Saya ingin menyampaikan satu pandangan dari tafsir Al-Qurtubi. Man arada ayyuhibbahullahu fa'alaihi bisidqil hadis wa a'da'il amanah wa alla yu'di jarahu. Ada 3 ekspresi ketika kita ingin dicintai Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yang pertama adalah
ketika kita ingin dicintai Allah Subhanahu wa taala harus berkata jujur. Ya. Yang kedua, wa adail amanah, harus menunaikan amanah. Dan yang ketiga adalah tidak boleh menyakiti tetangga. Ya. Ini sesungguhnya Islam adalah salam. Ya. Jangankan itu bentuk ekspresi iman terkecil, menyingkirkan duri di jalan, itu juga bentuk keimanan. Atau dalam apa namanya, kacamata Indonesia ya, hubbul waton minal iman. Ternyata cinta tanah air pun bagian dari ekspresi keimanan kita. Maka oleh karena itu, untuk mewujudkan Islam yang damai, Islam yang menyelamatkan, harus ada pada diri kita masing-masing. Kalau diri kita tidak bisa atau tidak mampu mengekspresikan kecintaan, maka sesungguhnya ada yang bermasalah dalam diri kita. Dan itu bukan bentuk dari ekspresi dari agama kita. Agama yang bentuk ekspresi keagamaan yang baik manakala kita mampu mengekspresikan salam, damai, itulah ekspresi keagamaan yang sesungguhnya. Baik. 3 tadi yang ditekankan oleh Kiai Hassani. Pertama adalah jujur. Bahwa orang yang cinta itu jujur, nggak pernah bohong, nggak ada dusta di antara kita. Itu kata anak-anak muda sekarang. Nanti kita akan membahas lebih dalam, pemirsa. Tetaplah bersama kami dalam program Serambi Islami spesial kajian tafsir Al-Quran. Pemuda dari Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah ini mulai merintis UMKM Banua Sidat sejak tahun 2015. Ketertarikannya pada ikan sidat karena minimnya wirausaha di sektor perikanan. Padahal Sulawesi Tengah menjadi daerah penghasil ikan sidat terbaik di Indonesia dengan kualitas dan sumber daya sidat yang melimpah. うなぎ世界に16種いるうなぎのアセスメントをしています。 Kali ini sahabat, kita akan berbicara mengenai sebuah perkembangan pelaksanaan sebuah kebijakan. Yang menarik nih Pak, agak berbeda Indonesia dengan misalnya di Malaysia atau di Saudi atau negara-negara lain. Kita menggabungkan 2 pendekatan. Pendekatan top down dan pendekatan bottom up. Sedikit recap mengenai pengembangan ekonomi syariah, bagaimana peran daerah untuk di ekonomi syariah ini. Menjelajahi keindahan alam, keunikan seni dan budaya, serta keragaman kuliner dari berbagai penjuru Nusantara. Pesona Indonesia, setiap hari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Serambi Islami spesial kajian tafsir Al-Quran. Masih bersama dengan guru-guru kita di studio. Saya kembali ke sebelum ke Kiai Hassani, sedikit ke Kiai Ulin. Istilah cinta ini bahkan menjadi istilah yang cukup populer di kalangan ilmu tasawuf untuk mengekspresikan cinta. Bahkan Ibnul Arabi, kemudian Rabi'atul Adawiyah itu dikenal-kenal sebagai orang yang membudayakan atau kemudian mempopulerkan istilah cinta. Saking cinta Tuhan kepada manusia, lalu kenapa kita tidak menebar cinta di antara sesama? Dalam pandangan tasawuf tentang cinta yang kemudian hubungan kita dekat dengan Tuhan. Kalau tadi kan hubungan dengan sesama, bagaimana bisa mengantarkan cinta ini kok kita sampai kepada Tuhan? Ya, dalam kajian ilmu tasawuf kita kenal dengan istilah maqamat ya. Di antara maqamat yang ada itu salah satunya adalah mahabbah. Ya. Maka Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya itu mengatakan bahwa al-mahabbah hiyal ghaya al-quswa minal maqamat as-sufiyah. Ya. Jadi yang dimaksud dengan mahabbah
cinta kasih itu adalah makom yang paling tinggi dari sekian banyak makom. Jadi makom-makom dalam dunia tasawuf itu ibarat anak tangga yang paling tinggi sebelum ma'rifat itu adalah mahabbah. Karena itu Rabi'ah Adawiyah ketika mencapai derajat makom mahabbah, dia tidak lagi beribadah kepada Tuhan itu karena mengharapkan surga, juga tidak karena takut akan disiksa oleh Allah, tetapi dia betul-betul karena tulus mencintai penciptanya Al-Khaliq Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketulusannya begitu luar biasa. Ibadah nothing tulus, bukan karena siapa-siapa, tapi memang karena kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ke Kiai Haisani. Saya ibadah bukan karena ingin masuk surga, kata Rabi'ah. Saya bukan juga karena takut ingin masuk neraka, tapi karena murni karena cintaku padamu. Masya Allah. Bisa dilanjutkan. Ini kan ekspresi cinta yang kemudian wusul kepada Allah. Betul. Syair yang populer itu diantaranya Araftul hawa mud araftu hawaka. Aku mengenal cinta itu karena justru mengenal cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi turunan cinta yang sesungguhnya itu adalah ketika cinta itu terekspresikan dari cerminan dari cintanya Allah Subhanahu wa taala. Itu baru benar itu. Baru benar. Baru benar. Cintaku kepadamu karena Allah. Kan itu biasa aja. Ya. Maka ketika melihat kemungkaran bukan dengan amarah. Bukan dengan amarah, tapi dengan kasih sayang. Masya Allah. Praktiknya seperti apa itu silakan masing-masing itu. Jadi melihat kemungkaran itu ketika araftul hawa mud araftu hawaka, ya tidak dengan amarah. Ya. Kenapa? Karena cintanya sudah dari Allah Subhanahu wa taala. Berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang tadi dikatakan Kiai Ulin. Jadi kalau kita ini ibadahnya masih takut karena surga atau masih takut karena neraka, maka apa kata Rabi'ah Adawiyah, kalau ibadahku karena ingin mengharap surga, lemparkan saja aku ke nerakamu. Nantang sekalian. Nantang sekalian. Nah jangan-jangan kita itu begitu tuh ya. Ketika sedekah maka akan dapatkan sesuatu apa gitu. Bahkan kalau tidak salah Gus Dur yang bilang, jangan jadikan Al-Quran sebagai Tuhanmu. Karena jangan jadikan Al-Quran sebagai Tuhanmu. Iya. Maksudnya? Karena membaca Quran itu ada orang yang membaca Quran bukan karena Allah tapi karena pengen mendapatkan sesuatu dari Quran itu. Akhirnya Allahnya hilang. Masya Allah. Baik, luar biasa. Itulah mahabbah. Itulah mahabbah. Dan menarik memang kalau membahas tentang cinta ya, terkait dengan bagaimana pendekatan kepada Allah. Ustaz Mahfuz, ada pertanyaan biasa masuk nih. Iya, betul. Kita akan tampilkan ya, Viti ya. Viti. Datang dari mana dan pertanyaannya kita simak sama-sama. Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farel Ardan Biantoro dari Jakarta. Izin bertanya Ustadz, bagaimana Islam mengajarkan pentingnya kasih sayang dan keadilan dalam hubungan antara umat manusia? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Ki Hasani. Ki, ada dua pertanyaan sebenarnya, cinta dan adil. Oh ini susah ini. Saya cinta tapi kadang adilnya dipertanyakan. Tapi pertanyaannya bagus ini. Luar biasa. Cinta dan adil. Udah siap-siap soalnya kadang ada orang cinta tapi nggak adil dengan saya. Katanya Ki Hasani. Bisa dijawab. Salah satu asma Allah dari 99 itu adalah Al-Adl. Ya. Jadi tidak mungkin ketika dia sudah dipenuhi dengan rongga dadanya dengan al-hub, dia tidak adil. Dia semena-mena, dia pemarah. Tidak match itu, tidak match. Kalau cintanya dipenuhi dengan hubbullah, cinta kepada Allah, maka pasti dia berlaku adil. Kalau tidak, berarti masih setengah-setengah cinta.
Baik, jadi cara mengukurnya teman-teman nih. Jadi lihat aja, karena nggak mungkin orang itu ngaku cinta tapi baginya nggak full ya. Ya. Udah setengah Maka aja orang dulu. yang sedang dimabuk cinta itu belek di matanya terlihat permata. Itu bahaya. Saya akan persilahkan nanti kepada Kiai Dr. Ulinah untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman yang bertanya secara langsung di studio. Silahkan, siapa yang bertanya? Perkenalkan nama, pertanyaannya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Ayu Rahmawati. Izin bertanya, Ustadz, bagaimana caranya sebagai pemuda untuk mengimplementasikan bahwasanya agama Islam ini benar-benar agama yang membawa cinta di era modern ini? Baik. Sekian, terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Dr. Ulin. Ini pertanyaannya mewakili anak-anak muda di Indonesia dan juga di media sosial di era modern. Katanya cinta, tapi di jari jemarinya masih suka sebaran hoax. Ya. Mungkin pertanyaannya seperti itu. Katanya cinta, tapi suka ngadu domba. Gimana caranya ekspresi anak muda zaman sekarang supaya itu benar-benar ekspresi cinta? Ya, salah satu ekspresi yang bisa kita lakukan untuk anak muda sekarang ya, yang kita sekarang ini hidup di era digital. Saya ngutip salah satu hadis Nabi bahwa kita itu tidak bisa saling mencintai kalau tidak melakukan satu hal, kata Nabi. Antara lain adalah menebarkan salam. Maka Nabi mengatakan afsyus salama bainakum. Kita diminta untuk menebarkan salam. Salam yang dimaksud tentu selain membaca assalamualaikum, bisa juga kita maknai sebagai menebar cinta kasih. Nah, menyebar cinta kasih bagi anak muda hari ini di media sosial misalnya berarti paling tidak ya menyampaikan kebenaran agama sesuai dengan ajarannya. Dan ajaran agama yang itu adalah tentang cinta. Ya. Jadi kalau tadi Ustadz His mengatakan ada anak muda yang kemudian suka nebar hoax, kemudian menfitnah sini, menfitnah yang sana, itu sesungguhnya dia tidak sedang mencintai agama dan juga tidak sedang mencintai dirinya, apalagi orang lain. Justru dia sedang menunjukkan bahwa dia tidak memahami tentang cinta itu sendiri, tidak memahami tentang hakikat agama itu sendiri. Maka bagi anak muda, kalau Anda ingin mempraktekkan substansi ajaran cinta, yang pertama bisa Anda lakukan adalah menebarkan assalam. Sapa kawan-kawan dengan sapaan yang baik, sebut nama mereka, hargai mereka. Kemudian yang kedua yang bisa kita lakukan bagi anak muda untuk mengekspresikan cinta kita atau ajaran cinta agama kita, itu adalah tentu dengan mendalami ajaran baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang salah satunya tadi sudah kita sampaikan bahwa di antara indikator keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah mencintai sesama manusia dan juga mencintai makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Karena itu satu ketika Rasul itu melihat adiknya Anas bin Malik, ya, itu biasanya main toir, burung. Lalu burungnya itu meninggal. Apa yang dilakukan Rasul sebagai ajaran cinta kepada anak muda, khususnya anak kecil justru ini. Dipanggil Ainan Nughair, ya Aba Nuaim, Ainan Nughair. Jadi anak kecil tapi dipanggil dengan Aba, ya. Artinya ini apa? Ini menunjukkan muda'abatun Nabi. Nabi itu senang untuk bermain-main, main dalam arti untuk menimbulkan rasa cinta, rasa senang. Nah, anak muda kalau diajak seperti itu kan dia kemudian akan timbul rasa cinta. Tidak terlampau serius banget begitu ya, sehingga dia akan timbul rasa cintanya. Baik, saya ke Kiai Hasani menyambung tadi pernyataan dari Kiai Ulin bahwa di media sosial ini menjadi PR juga saat ini, bahwa apakah kalau tadi kata Kiai Ulin kita menebarkan ajaran-ajaran agama dengan cinta, terutama anak muda, apakah itu dipahami juga dan harus nge-like, kemudian harus nge-share,
kalau sekiranya berbeda pandangan di media sosial, supaya terjalin jalur cinta itu seperti apa? Iya, kalau rongga dada kita sudah dipenuhi dengan cinta, itu tidak mungkin men-tweet, men-share sesuatu yang bukan bentuk kecintaan itu sendiri. Ya, ucapannya pun ucapan zikir, detak jantungnya detak jantung zikir, fikirannya selalu husnudzon, jauh dari suudzon. Itulah kalau sudah dipenuhi dengan cinta. Ketika berdakwah, diludahi pun senyum. Pernah itu Ustaz Hizbullah ada lagi dakwah diludahi? Oh, belum pernah. Bisa saya laporkan itu. Itulah indahnya Islam. Nabi mencontohkan diludahi senyum, diludahi senyum. Setiap pergi ke masjid diludahi. Setiap kali itu juga Nabi tidak marah. Tapi begitu yang meludahi itu langganan Nabi itu tidak ada. Nabi nyari-nyari kemana langganan saya yang biasa meludahi. Ada laporan sakit ya Rasul. Subhanallah, karena Nabi dipenuhi dengan cinta. Salam cinta, pulang ke rumah bawa oleh-oleh dan jenguk orang yang setiap hari meludahi. Inilah sekali lagi Islam yang sesungguhnya. Bukan yang Islam pemarah, tapi Islam itu ramah dan rahmah. Bukan Islam yang pemukul, tetapi Islam yang merangkul. Itulah Islam. Kalau ini terekspresikan dalam kehidupan keseharian kita, terutama anak-anak muda, maka ya isinya sosial medianya adalah dakwah. Isinya adalah ini anak-anak mahasiswa nih, yang menebarkan setiap harinya membaca tilawah, kesehariannya sholawat di sosial media himpunan Qori-Qori mahasiswa ya, Hikmah UIN. Senang kita. Kalau itu, maka itulah yang saya kira yang diharapkan dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Nanti kita juga pemirsa masih akan membahas dan mengulas terkait dengan beberapa tadi pertanyaan. Kemudian saya tanyakan pertama tadi ke Dr. Ulin terkait dengan ayat-ayat yang banyak disalahpahami. Ini juga menjadi latar belakang orang kemudian anti kepada Islam. Nanti kita akan bahasnya, tetaplah bersama kami dalam program Serambi Islami spesial kajian tafsir Al-Quran. Di dekat alun-alun Tuban ada makam Sunan Bonang. Menelusuri sejarah peradaban Islam di penjuru Nusantara, serta membahas lebih dalam perkembangan dan penyebaran agama Islam di tanah air. Kerukunan dan toleransi antar umat beragama ini adalah bukti nyata. Jejak Islam, setiap hari, pukul 4 waktu Indonesia Barat. Makamnya terletak di Desa Gesik Harjo, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Membahas ragam topik menarik yang mendalam tentang dunia kesehatan. Yang dibicarakan dan orang banyak tahu tuh mengenai pertumbuhannya ya. Karena memang mindset orang Indonesia tuh kan kalau udah kulit coklat udah aman. Bersama para dokter dan bintang tamu yang kompeten di bidangnya. Kalau pH juga iya, tapi dia lebih ke kandungannya itu sih. Kandungannya dia berapa banyak nih gitu. Jangan lupa saksikan Halo Dokter hanya di TVRI karena sehat itu asik. Pemirsa TVRI, yuk bersama cegah stunting. Pastikan anak kita mendapatkan makanan bergizi yang cukup. Berikan ASI eksklusif pada bayi selama 6 bulan pertama. Pastikan anak-anak mendapatkan vaksinasi sesuai jadwal. Ajarkan anak menjaga kebersihan dengan rajin mencuci tangan. Berikan cinta, perhatian, dan stimulasi kepada anak, karena interaksi positif membantu perkembangan otak anak. Bersama, kita bisa cegah stunting.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Serambi Islami spesial kajian tafsir Al-Quran. Masih bersama teman-teman dari Hikmah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan juga dengan guru-guru kita, Dr. Kiai Haji Hasani Ahmad Said dan juga Dr. Kiai Haji Ulin Nuha. Kita akan kembali membahas terkait dengan tadi sedikit. Sebelum ke Kiai Hasani, saya ke Kiai Ulin. Saya akan bertanya karena ini banyak mewakili aspirasi. Ada juga salah satu ayat yang cukup dianggap sebagai ayat yang sangat ditakuti oleh orang, sehingga mengatakan Islam itu enggak agama cinta. Dimanapun kamu temui orang kafir itu, maka penggal dan bunuhlah mereka. Apa? Ini perlu saya tanyakan sekali lagi supaya jangan ada salah paham bahwa Islam tidak seperti yang dipahami dari sekilas ayat itu. Apa kandungan ayat itu? Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan ayat-ayat saif ya, ayat-ayat pedang. Ayat-ayat perang. Nah, ayat-ayat perang itu harus dipahami sesuai dengan konteksnya. Jadi dia turun dalam konteks dan suasana peperangan di mana Nabi berhadapan dengan mereka yang betul-betul memusuhi Nabi, sehingga mau tidak mau untuk membangkitkan semangat para sahabat, nah, Nabi diberikan wahyu berupa ayat perang. Nah, kalau ayat perang itu kemudian ditempatkan atau digunakan dalam konteks damai, katakanlah dalam konteks kehidupan Indonesia hari ini yang damai, tentrem, kartaning raharja kata orang, lalu memakai ayat-ayat perang, tentu ini kan tercerabut dari konteksnya. Nah, kalau tercerabut dari konteksnya, pemahamannya nanti kurang tepat. Ya. Baik, terima kasih Kiai Ulin. Jadi intinya bahwa karena masih banyak juga yang sedikit-dikit lah ayat Al-Quran kan mengatakan nih, itu ternyata kalau kita mengkaji tadi seperti disampaikan oleh Kiai Dr. Ulin Nuha, bahwa ayat itu tidak berdiri sendiri tapi itu lahir dari konteksnya. Saya ke Kiai Hasan nih. Ini menjadi PR masih sampai sekarang, jujur Kiai Hasan. Dan tadi juga Kiai Hasan juga sudah menyampaikan bahwa kita terus berupaya menjadi duat-duat yang mempromosikan Islam rahmatan lil alamin. Ada lagi nggak ayat yang kemudian yang menjadi acuan kita untuk membahas tentang Islam agama cinta? Iya. Kuncinya dua. Amanu wa amilus salihat. Iman dan amal saleh, maka disitulah Allah memenuhi sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Kita dengarkan surah Maryam ayat 96. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati sayaj'alu lahumur Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak Allah yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang dalam hati mereka. Para pemirsa Serambi Islami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mencari kasih sayang, mencari hub, tapi kadang-kadang sikap kita tidak sesuai dengan semangat hub atau rahman itu sendiri. Maka Allah menjawab di surah Maryam ayat 96 ini, innalladzina amanu wa 'amilus salihat sayaj'alu lahum rahmanu wudda. Ada dua karakteristik yang disebutkan oleh Allah. Yang pertama, orang-orang yang beriman, tasdiqum bil qalbi wa qaulum bil lisan wa amalum bil arkan. Tiga fase ini, qaulum tasdiqum bil qalbi wa qaulum bil lisan wa amalum bil arkan, puncak atau manifestasi dari iman itu adalah amal saleh, bukan amal salah. Maka Allah pasti akan datangkan Ar-Rahman, kasih sayang. Allah akan datangkan cinta kalau ekspresi kita, sikap kita, keseharian kita, ucapan kita
bentuknya adalah iman dan amal saleh, perwujudan dari iman, lalu kemudian iman itu diwujudkan dengan amal saleh, maka baru di situ Allah mengisi dengan Ar-Rahman. Baik, Ar-Rahman itu lahir kata Ki Hasani ketika diiringi amanu dan juga amilus salih. Amilus salih itu adalah ekspresi cinta seutuhnya sebenarnya. Kau buktinya cinta kepadaku itu apa gitu loh ya, kurang lebihnya seperti itu. Gue bawain lo ini gitu loh. Jadi itulah kurang lebih, gue ngaku cinta kepada Tuhan tapi kau nggak pernah mau ibadah, ya bohong gitu. Nah itulah kurang lebih. Nah di segmen kali ini Ustadz Mahfuz seperti biasa kita akan tampilkan lagi Viti, jika tadi pertanyaan dari Jakarta kita akan lihat. Ini pertanyaan datang dari mana? Silakan ditampilkan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Elpani, asal Bekasi. Izin bertanya Ustadz, bagaimana Islam mengajarkan konsep cinta dalam hubungan antara manusia dengan Allah? Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ki Hasani, bagaimana cinta antara hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala? Iya. Ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Hablum minan nas hubungan sesama manusia. Ada hablum minallah, hubungan baik dengan Allah. Satu di antaranya hubungan baik dengan Allah termanifestasikan manakala hablum minan nasnya baik. Ya. Itulah iman dan amal soleh yang tadi kita katakan. Jadi ada orang yang rajin sholatnya, tapi tidak kenal dengan tetangga, maka sholatnya dipertanyakan. Betul. Ada yang puasanya Masya Allah ya, tidak pernah tinggal. Senin, Kamis, Ayyamul Bid, dan puasa-puasa sunnah yang lain, ya. Tapi maksiat juga jalan. Maksiat juga jalan. STMJ namanya. Pelitnya minta ampun. Maka itu tidak terjadi. Nah, untuk hubungan kita dengan Allah baik, ketika hubungan sesama manusia baik. Harus sejajar. Hablum minallah wa hablum minan nas. Baik. Jadi kuncinya adalah bangun juga. Kalau ingin dicintai Allah, cintai juga orang-orang di sekitarmu. Gitulah kurang lebih kata Ki Hasani tadi. Jangan seperti orang rajin sholat tapi maksiat juga jalan. STMJ kata Ustadz Mahfuz. Sholat tekun maksiat jalan. Baik, di segmen kali ini nanti saya akan minta Kiai Ulin untuk menjawab pertanyaan langsung dari teman-teman yang bertanya di studio. Silahkan, siapa yang bertanya, perkenalkan nama dan pertanyaannya apa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Hidayat. Izin bertanya Ustadz, bagaimana cara menumbuhkan rasa cinta kita kepada agama Islam, terutama untuk diri kita, dan bagaimana respon sekaligus perilaku kita untuk meyakinkan bagi orang-orang yang tidak meyakini bahwa Islam itu adalah bukan agama yang cinta, melainkan agama yang membawa kericuhan. Terima kasih Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Deden Hidayat. Rian Hidayat, saya salah dengar. Saya langsung ke Kiai Ulin daripada saya salah dengar. Kiai Ulin, pertanyaan gimana cara kita supaya menumbuhkan rasa cinta kita kepada agama? Agar cinta kita semakin tumbuh kepada agama kita, tentu yang pertama kita kenali dulu. Persis seperti kalau kita ingin mencintai seseorang, tanpa kenal maka kita tidak akan tumbuh rasa kasih sayang. Maka kalau ingin cinta kita semakin tebal kepada agama kita, maka pertama kita kenali. Setelah kita kenali, tentu kemudian terus kita mencoba untuk setia dengan ajaran agama yang sudah kita kenal itu. Jadi kalau kita sekedar kenal lalu kemudian kita tidak mencoba setia kepada apa yang sudah kita kenal dari agama itu, maka lama-lama cinta itu akan luntur. Dan yang ketiga, tentu kita harus konsisten menunjukkan ekspresi cinta kita. Persis seperti Anda kalau cinta seseorang hanya ngomong saja lalu kenal warna kerudungnya, warna bajunya, tapi tidak pernah Anda konsisten untuk menjemputnya, memberikan hadiah, memujinya dan seterusnya, maka cinta itu lama-lama akan pudar. Nah, agama juga kira-kira sederhananya seperti itu. Sudah kita kenal ajarannya,
kemudian kita dalami ilmunya, dan yang ketiga kita tentu taat dengan aturan main yang ada di dalam agama. Itu sebagai bukti ya bahwa kita betul-betul cinta kepada agama kita. Tanpa itu semua itu TO, talk only, ngomong doang. Baik, luar biasa. Jadi, tadi pertanyaannya sangat luar biasa dan dijawab luar biasa juga. Jadi cara pertama teman-teman, kenal dulu ya. Kenal baik-baik, gimana ciri-ciri kita mau cintai gak dikenal ya kan. Kemudian yang kedua setia. Luar biasa. Setia itu bukan artinya setiap tikungan ada, bukan. Tapi artinya konsisten selalu. Jadi dari mulai sekarang, dan saya mungkin tambahkan dikit tadi dari Keolin juga Bang. Maksud yang dimaksud oleh Keolin tadi untuk kenal agama itu adalah ikut ngaji. Ya kan? Ikut ngaji seperti tonton kajian Serambi Islam itu adalah bentuk upaya untuk kita cinta kepada agama kita. Hadir kajian-kajian Islam, baca, setelah itu konsisten, gak hanya datangnya sekali sebulan, tapi rutin setiap hari. Itu kurang lebih ya ketika saya terjemahkan dalam bahasa sehari-hari. Kita akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami dalam program Serambi Islami spesial kajian tafsir Al-Quran. Pemuda dari Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah ini mulai merintis UMKM Banua Sidat sejak tahun 2015. Ketertarikannya pada ikan sidat karena minimnya wirausaha di sektor perikanan. Padahal Sulawesi Tengah menjadi daerah penghasil ikan sidat terbaik di Indonesia dengan kualitas dan sumber daya sidat yang melimpah. うなぎ世界に16種いるうなぎのアセスメントをしています。 Pesta demokrasi akan menentukan siapa pemimpin pilihan rakyat. Bagaimana dan siapa pilihan Anda? Saksikan Pilihan Rakyat setiap hari pukul 16 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI. Kali ini sahabat, kita akan berbicara mengenai sebuah perkembangan pelaksanaan sebuah kebijakan. Menarik nih Pak. Agak berbeda Indonesia dengan misalnya di Malaysia atau di Saudi atau negara-negara lain. Kita menggabungkan dua pendekatan. Pendekatan top down dan pendekatan bottom up. Sedikit recap mengenai pengembangan ekonomi syariah, bagaimana peran daerah untuk di ekonomi syariah ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Serambi Islami spesial kajian tafsir Al-Quran. Alhamdulillah tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Saya yakin banyak sekali poin-poin yang bisa kita ambil terkait dengan tema pada pagi ini terkait dengan Islam agama cinta. Cukup cinta itu adalah lambang untuk mengutarakan Islam. Cukup kata cinta selesai sebenarnya, karena cinta nggak perlu didefinisikan, itu cukup dirasakan. Baik, di segmen akhir kita akan minta kesediaan dari guru-guru kita untuk memberikan kesimpulan terkait dengan tema kita pada pagi ini. Yang pertama, saya persilakan kepada Kiai Dr. Ulin Nuha untuk memberikan kesimpulan terkait dengan tema Islam agama cinta. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Islam huwas salam. Islam adalah perdamaian dan kedamaian. Karena itu tanpa kedamaian dan perdamaian sesungguhnya keberislaman kita itu dipertanyakan. Maka para ulama mengatakan kalau kita ingin menunjukkan ajaran Islam yang inti, maka ekspresikanlah itu dalam kehidupanmu. Nah, untuk menimbulkan dan mengekspresikan cinta kita, yang pertama tentu kita harus dimulai dengan husnul niyah, niat kita yang tulus. Kemudian yang kedua adalah husnus suhbah, kita punya pertemanan dengan baik, kita jaga pertemanan dengan baik antar sesama. Kemudian yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah husnudzon, positive thinking kepada siapapun, karena ini adalah awal timbulnya cinta. Dan yang tak kalah penting kata Nabi itu adalah saling berkunjung, saling membagi hadiah,
satu sama lain. Tahadau tahabbu, saling berilah hadiah satu sama lain, insya Allah akan timbul rasa cinta di hati kita. Baik, terima kasih kepada Dr. Kiai Haji Muhammad Ulin Nuha. Selanjutnya guru kita Dr. Kiai Haji Hassani Ahmad Said. Tafadhol. Cinta tertinggi itu ketika kita puncaknya, kita ekspresikan semuanya kepada cinta kepada Allah. Dan turunannya adalah cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Bahkan kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kita mengekspresikan cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Anta ma'a man ahbabta. Engkau sebagaimana yang engkau cintai. Ketika kita cintanya kepada baginda Nabi, maka kelak kita akan berkumpul dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita cintanya kepada artis atau yang sejenisnya, maka bisa jadi juga kita akan dikumpulkan dengan mereka. Tapi pastikan kita cintanya kepada Allah dan terekspresikan kepada cinta kepada baginda Rasulullah, dan ekspresi cinta Allah dan baginda Rasul adalah cinta kepada sesama. Baik. Ekspresi cinta kita kepada Allah, cinta kepada Rasul, kepada sesama. Selanjutnya Ustaz Mahfuzul Huluki bisa disampaikan terkait dengan tema kita pada pagi. Kita diperbolehkan mencintai sesama, kita diperbolehkan mencintai orang tua kita, pasangan-pasangan kita, anak-anak kita, tetapi cinta itu akan menjadi keberkahan dan pahala ketika cinta itu kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, cinta karena Allah, cinta lillah kata anak muda sekarang Ustaz Mahfuz. Dimanapun aku mencintaimu karena Allah. Nah, di segmen akhir pada kesempatan kali ini saya akan minta kesediaan dari Kiai Hassani untuk mimpin muhasabah yang kemudian nanti selanjutnya akan dilanjutkan oleh doa oleh guru kita Dr. Kiai Haji Muhammad Ulin Nuha. Tafadhal. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahman ya Rahim. Duhai Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim. Kami mengaku banyak sekali dosa-dosa yang pernah kami perbuat, dosa lisan yang tidak pernah terjaga, dosa kaki yang bisa jadi pernah melangkahkan ke tempat maksiat. Ya Rabb, ganti dosa-dosa kami dengan rahmat-Mu, cucurkan kami dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafur, ampuni dosa kedua orang tua kami, ampuni dosa guru-guru kami, ampuni semua orang yang pernah kami kenal dan yang tidak mengenal kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau yang Maha Pengampun. Seandainya kami melakukan maksiat, berlumuran dosa di malam hari, kami yakin pintu taubat-Mu di siang hari Engkau buka seluas-luasnya. Seandainya di siang hari kami melakukan maksiat, Ya Rabb, melakukan dosa, Ya Rabb, kami yakin pintu ampunan-Mu terbuka lebar di malam hari. Duhai Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, di bulan yang mulia ini, di bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Duhai Allah, berikan keberkahan kepada kami, kepada keluarga kami, anak istri kami, orang tua kami, semua guru-guru kami. Berkah di bulan Rajab dan Sya'ban, wa ballighna Ramadan. Sampaikan kami semua, Ya Rabb,
menuju bulan yang agung, bulan suci Ramadan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kucurkanlah, penuhilah dada kami dengan rasa cinta, cinta kepadamu, cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan cinta kepada sesama manusia. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, terima semua amalan kami, terima semua salat kami, terima puasa kami, terima zakat kami. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih sekali lagi kepada Kiai Hasani, kemudian Dr. Kiai Julin Nuha, kemudian Ustadz Mahfuzul Ulki, dan teman-teman dari Himpunan Qori-Qoriah Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dan juga teman-teman trio dari Raudhah. Semoga nanti kita akan sama-sama mendengarkan lagu atau suara sholawatnya. Mudah-mudahan bangsa Indonesia diberikan rasa cinta, kedamaian, ketentraman, sehingga Indonesia bisa maju menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Terima kasih, saya Muhammad Hizbullah pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersama, Indonesia bersatu. Hiduplah
Indonesia.